Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua selalu dalam kondisi baik-baik saja dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Isimed. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang turunan trigonometri. Konsep turunan. Nah, ini saya rasa kalian tidak asing lagi. Turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai bentuk limitnya ya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, contohnya misalnya kita mau mencari turunan pertama dari sebuah fungsi fx sama dengan sin x. Nah, dengan menggunakan konsep turunan, maka kita bisa mengubahnya menjadi bentuk limit h mendekati 0, f-nya diganti dengan sin x plus h dikurangi sin x. Ini kenapa? Karena minta fungsinya dalam bentuk x plus h. Nah, seperti biasa dalam penyelesaian limit itu, pertama itu kita menggunakan substitusi. Kita ganti sesuai dengan yang diminta, yaitu h-nya minta diganti dengan 0. Ketika sin x plus h diganti hanya 0, maka diperoleh bentuk sin x dikurangi sin x itu 0, hanya diganti dengan 0, berarti bentuknya 0 per 0. Jika memperoleh bentuk 0 per 0, maka solusinya adalah bisa menggunakan pemfaktoran atau bisa juga menggunakan sifat limitnya. Maka harus ada yang diubah ya bentuknya. Ingat, mengubah bentuk sin alfa dikurangi sin beta, karena ini bentuknya sin dikurangi sin, maka kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini, yaitu 2 cos jumlah dari sudutnya dibagi 2 dikali sin setengah dari selisih sudutnya, sehingga diperoleh bentuk sin dikurangi sin tadi bentuknya menjadi 2 cos setengah dari sudutnya. Jumlahkan sudutnya, sudut yang pertama dan sudut yang kedua, lalu dikali sin setengah dari selisih sudutnya, sehingga diperoleh x plus x itu 2x, 2x dibagi 2 itu jadi x. H per 2 nya tetap saja, ini x dikurangi x itu 0, h per 2 nya juga tetap. Nah, ini kita partisi menjadi bentuk 2 cos, ini 2 tetap, limit cosnya, lalu tinggal h nya masuk ke dalam sin h per 2 biar bisa menggunakan sifat limitnya ya. Jika ada bentuk sin itu dengan bentuk seperti ini sifat limitnya, yaitu hasilnya adalah setengah. Sedangkan bentuk cosnya kita seperti saja, sehingga h nya jadi 0, x ditambah 0 per 2, 0 per 2 itu 0, x tambah 0 itu berarti x, maka 2 dikali setengahnya 1, 1 dikali cos x, maka hasilnya menjadi bentuk cos x. Lalu, bagaimana dengan turunan dari y sama dengan cos x? Dengan cara yang sama, kalian bisa dicoba di rumah, diperoleh bentuk y aksen sama dengan min sin x, sehingga dari pemaparan tadi diperoleh bentuk turunan fungsi yang paling sederhana adalah turunan y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan cos x, dan turunan pertama dari y sama dengan cos x adalah y aksen sama dengan min sin x. Turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, jangan ketukar-tukar ya. Lalu sifat-sifat turunan fungsi. Nah, ini juga sebenarnya kalian sudah pernah dipelajari ya. Turunan fungsi, jika ada bentuk k dikali u, maka turunan pertamanya adalah k dikali turunan pertama dari u. Jika y sama dengan u plus minus v, maka turunan pertamanya adalah turunkan masing-masingnya. Ikuti saja, jika jumlah jadi jumlah, jika kurang adalah kurang. Lalu jika ada bentuk pangkat, maka turunannya adalah pangkat taruh di depan sebagai kali, lalu pangkat fungsi yang awal tadi berkurang 1, baru dikali dengan turunan pertamanya, yaitu turunan pertama dari u. Lalu, jika ada bentuk perkalian, ingat tidak bisa diturunkan masing-masing ya, tapi ada rumusnya, yaitu turunan pertamanya adalah jika bentuknya perkalian, u aksen v ditambah v aksen u. Begitu juga untuk pembagian, jika ada bentuk pembagian, maka turunannya adalah u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Jadi, bukan atas turun bawah turunin, bukan ya, tapi ada rumusnya. Contohnya, kita mau mencari turunan pertama dari bentuk tan. Kita tahu tan itu merupakan bentuk sin x per cos x, maka kita misalkan saja yang atas itu kita misalkan dengan u, yang bawah kita misalkan dengan v.
U sama dengan sin X, turunannya adalah cos. V-nya adalah cos X, maka turunan pertamanya adalah min sin. Sehingga bentuknya menjadi bentuk pembagian, maka turunannya menggunakan rumus pembagian diperoleh U asen V. U asennya tadi cos, V-nya adalah cos dikali cos, turunan dikurangi tetap, V asennya adalah min sin dikali U-nya sin, dibagi V-nya adalah cos X dikuadratkan. Lalu akan menjadi bentuk cos dikali cos menjadi cos kuadrat X, sedangkan min dikali min jadi plus, sin dikali sinnya jadi sin kuadrat. Ingat, bentuk cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu identitas trigonometri, hasilnya yaitu 1 per cos X kuadrat. Ingat juga 1 per cos X kuadrat itu sama aja 1 per cos dikuadratkan, 1 per cosnya menjadi sekan, jadi sekan kuadrat. Lalu dengan cara yang sama akan diperoleh bentuk turunan fungsi trigonometri yang kedua. Jadi yang pertama tadi turunan dari tan adalah Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Turunan pertama dari kotan ini caranya sama ya dengan yang tadi. Kotan itu berarti cos dibagi sin, maka akan diperoleh bentuk turunannya adalah min kosekan kuadrat. Turunan tan sekan kuadrat, turunan kotan adalah min kosekan kuadrat. Turunan dari sekan itu akan diperoleh sekan kali tan. Sekan tan ya. Turunan pertama dari kosekan yaitu min kosek kotan. Itu diingat-ingat ya, sudut selalu tetap ya. Nah, selanjutnya aturan rantai. Saya rasa ini juga bukan suatu yang asing karena pernah dipelajari dalam mencari turunan aljabar dengan menggunakan aturan rantai. Nah, dimisalkan ada sebuah fungsi dalam fungsi yaitu Y sama dengan f(ux), ini fungsi di dalam fungsi ya. Maka pemisalannya kita tulis turunan f terhadap u sendiri kita tulis sebagai df per du, sedangkan u terhadap x nya adalah du per dx. Lalu yang kita cari adalah turunan y terhadap x, maka diperoleh bentuk seperti ini. Y aksen sama dengan df per dx, jadi turunkannya terhadap x. Ini kita bisa partisi menjadi bentuk df per du dulu dikali du per dx, seolah-olah ini coret jadi tetap df per dx. Bentuk ini merupakan aturan rantai ya. Nah, kita coba ke contohnya. Misalkan kita mau mencari bentuk turunan pertama dari y sama dengan sin 8x. Kita pakai pemisalan, dimisalkan dulu yang dalam fungsinya ini sendiri adalah u yaitu 8x, maka turunan u terhadap x itu adalah 8. Lalu bentuknya sehingga menjadi, karena ini dimisalkan u maka menjadi sin u, maka dy per du nya adalah turunan pertama dari y terhadap u nya adalah cos u, karena turunan sin adalah cos. Maka dengan aturan rantai diperoleh dy per dx nya adalah dy per du dikali du per dx. Dy per du nya tadi sudah ada yaitu cos u, sedangkan du per dx nya adalah 8. Maka tinggal kita kalikan saja 8 cos u. Ingat, yang diminta itu terhadap x, maka u nya harus kita ganti di akhir menjadi bentuk yang pemisalan tadi yaitu 8x. Sehingga hasil dari turunan pertama sin 8x adalah 8 cos 8x. Turunan keduanya sama ini juga ya. Turunan pertama diturunkan lagi, maka diperoleh dimisalkan lagi u-nya itu 8, berarti 8 tetap. Ini 8 tetap. Terus turunan dari cosnya menjadi min sin. Terus dikali turunan dari u-nya 8x diturunkan menjadi 8, sehingga diperoleh negatif 64 sin u. Sin u-nya seperti biasa diganti dengan bentuk x, maka diperoleh negatif 64 sin 8x. Lalu apakah ada cara lain? Ada, untuk mempermudah bisa juga menggunakan konsep ini ya. Mencari turunan dalam bentuk yang tidak sederhana itu bisa dengan menggunakan, untuk trigonometri turunannya adalah turunan sudut dikali turunan pangkat dikali turunan trigonometri. Jadi bertahap. Sudutnya diturunkan terlebih dahulu, lalu setelah itu baru pangkatnya. Jika ada pangkat maka turunkan pangkatnya, lalu kita turunkan trigonometrinya. Kalau pangkatnya 1, sebenarnya nanti turunannya menjadi pangkat 0 sehingga tidak perlu turunan pangkat ya. Maka langsung aja turunan sudut dikali turunan trigonometrinya. Kita lihat dari sin 8x.
turunan sudutnya berarti 8 turunan pangkat. Sebenarnya tadi jika bentuknya pangkat 1 fungsinya sebenarnya itu nanti akan diperoleh bentuk pangkat 0 sehingga 1. Baru kita turunkan trigonometrinya bentuk sin itu turunannya adalah cos. Jadi kalau bentuknya pangkat 1 sebenarnya turunan sudut dikali turunan trigonometri saja. Turunan sudutnya adalah 8, turunan trigonometri sin adalah bentuknya cos sehingga diperoleh 8 cos 8x. Begitu juga turunan keduanya, kita bisa cari 8 ini tetap turunan sudutnya adalah 8, jadi 8 dikali 8 turunan trigonometrinya adalah min sin karena turunan cos adalah min sin. Jadi 8 kali 8 dikali min sin 8x. Ingat sudut tidak pernah berubah sehingga diperoleh min 8 kali 8 nya 64 sin 8x. Jadi sama aja ya. Jadi turunan sudut dikali turunan pangkat dikali turunan trigonometrinya. Untuk pangkatnya 1 kita sebenarnya langsung saja turunan sudut dikali turunan trigonometrinya. Nah contoh lainnya. Nah, ini juga kita bisa cari ya. Nah, jika bentuk ada 2 ini tetap, turunan sudutnya berapa? 3, berarti 2 dikali 3. Turunan pangkatnya ke depan dikali sin berkurang pangkatnya 1 tuh. 2 tetap, turunan sudutnya 3 dikali turunan pangkat, yang turunan pangkatnya 5 sin pangkat 4 sudut tetap dikali turunan trigonometrinya. Sin itu turunannya adalah cos sehingga diperoleh seperti ini. 2 kali 3 kali 5 sin pangkat 4 3x dikali cos 3x sehingga diperoleh 30 sin pangkat 4 3x cos 3x. Biasanya ada beberapa buku atau soal jawaban segini udah cukup, tapi kadang juga harus ada yang diubah. Kenapa? Ciri khasnya adalah ada bentuk sin dengan cos dikalikan dan sudutnya sama. Biasanya itu minta diubah. Diubahnya ingat bentuk yang ini. Jika ada sudut yang sama, diubahnya dalam bentuk 2 sin alfa cos alfa diubah dalam bentuk sin 2 kali sudutnya. Maka ini kita partisi saja 30 itu kan bisa saja menjadi 15 kali 2. 2 sin 3x cos 3x. 2 sin 3x cos 3x itu berubah jadi sin 2 kali alfanya. Sin 2 kali alfa. Alfanya adalah 3. Berarti 2 kalinya berarti 6x. Dan ininya pangkatnya tadi berkurang 1 karena sudah dipakai 1 kali untuk mendapatkan sin 6x. Jadi pangkat sin pangkat 3x seperti ini ya. Jadi menggunakan rumus ini untuk penyederhanaannya. Nah, sampai sini semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan turunan trigonometrinya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Ingat pesan saya, teruslah belajar supaya menjadi pemilik masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.